Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar urip. Kali ini kita membahas mengenai sukses menjadi orang-orang yang gagal. Waalaikumsalam, jawab Kang Rekso membalas salam Jamaluddin. Segera Jamaluddin duduk di samping Kang Rekso setelah menjabat tangannya. Mas Jamal dari mana? Dari kondangan, Kang, di rumah Haji Umar. Acara apa, Mas Jamal? Kang, syukuran dua anaknya. Yang satu berhasil jadi anggota DPR dan yang lainnya lolos menjadi PNS. Selama acara berlangsung, saya sibuk berpikir sendiri, Kang. Berpikir apa, Mas Jamal? Apa artinya syukuran itu bagi Haji Umar? Mensyukuri anak-anaknya yang sukses menjadi anggota dewan dan menjadi PNS. Lalu setelah itu bagaimana? Loh, maksud Mas Jamal apa? Bukankah sudah jelas syukuran itu untuk keberhasilan itu? Iya, Kang Rekso, maksud saya syukuran asal jadi atau mensyukuri amanah yang diterima. Bukankah jabatan itu adalah amanah dari Tuhan? Dan biasanya amanah itu tidaklah mudah. Benarkah amanah itu harus disyukuri? Apalagi bila acaranya makan-makan, minum-minum, dan pesta-pesta. Wah, rupanya Mas Jamal ini seorang yang sangat idealis. Enggak juga, Kang Rekso. Bukankah sering kita dengar anggota dewan, bupati, gubernur, pegawai-pegawai negeri, pegawai kantoran yang tertangkap KPK tidak lama setelah menjabat atau tak lama setelah pensiun. Benarkah hal itu patut disyukuri ketika selesai dilantik? Iya sih, Mas Jamal. Lalu idealnya bagaimana, Mas Jamal? Itulah, Kang Rekso, makanya saya langsung ke sini sepulang dari rumah Haji Umar, ingin mendapat penjelasan Kang Rekso mengenai makna berhasil. Apa yang dimaksud dengan hidup yang berhasil? Apa yang dimaksud dengan hidup sukses? Kang Rekso tersenyum, bukti bahwa dia senang mendapat pertanyaan Jamaluddin. Begini, Mas Jamal, kita harus pahami dulu makna sukses atau berhasil. Jika sukses atau berhasil adalah terwujud apa yang kita inginkan, sebagaimana yang dipahami oleh sebagian besar orang, maka lihatlah apa yang sering terjadi pada kebanyakan orang, sebagaimana yang dipikirkan Mas Jamal tadi. Banyak pejabat yang ditangkap KPK. Namun jika makna berhasil adalah berhasil mengemban, melaksanakan tugas yang harus terlaksana, lain lagi, Mas Jamal. Contohnya adalah Haji Umar tadi. Bila kata berhasil ukurannya hanya berhasil menjadi anggota dewan, namun dia tidak amanah, tidak benar dalam menjalankan tugasnya, itu adalah keberhasilan semu atau palsu. Apalagi bila setelah itu dipenjara karena korupsi, justru itulah kegagalan terbesar, sebab ternyata jabatan justru menjadi musibah. Pegawai negeri misalnya, bila niat menjadi pegawai negeri adalah melulu gaji yang tetap, kerja tidak kerja selalu dapat gaji. Melihat kalender yang banyak hari liburnya justru sangat senang, maka justru itulah gambaran orang-orang yang benar-benar gagal, karena dia ingin selalu digaji meskipun tidak bekerja. Bagaimana jika kita di warung makan tidak disuguhi makanan, tapi dipaksa harus membayar? Maukah kita membayarnya? Lalu benarkah si penjual itu orang yang normal? Normalkah orang yang tidak kerja minta digaji? Bukankah itu gambaran orang-orang yang gagal memahami hidup, gagal memahami nalar?
Bila kita bicara gagal dan berhasil, berapa banyakkah orang yang berhasil bila dibanding dengan yang gagal? Setiap dibuka lowongan kerja, bukankah dari ratusan tenaga kerja yang dibutuhkan, pelamarnya selalu ribuan, bahkan mungkin puluhan ribu. Lalu berapa banyak yang diterima? Dan juga berapa banyak lulusan sarjana yang dapat pekerjaan yang cocok dengan gelarnya? Lalu bagaimana pula dengan wira swasta atau pedagang yang sukses setelah berkali-kali gagal melamar sebagai pegawai negeri? Apakah itu termasuk gagal? Sekali lagi Mas Jamal, bila ukuran berhasil adalah terwujud apa yang kita inginkan, benarkah kenyataan hidup selalu seperti yang kita inginkan? Bukankah setiap orang ingin menjadi orang kaya atau paling tidak memiliki banyak uang? Namun kenyataannya tidak lebih dari 10% dari jumlah penduduk yang kaya raya. Sisanya adalah sedang-sedang saja, dan sisanya lagi adalah orang-orang miskin. Bila sekarang kita termasuk orang yang miskin atau kekurangan, benarkah kita termasuk orang yang gagal? Jika memang disebut gagal, lalu bagaimana? Apakah sebaiknya kita mati saja? Disinilah Mas Jamal, pentingnya kita mengenal jati diri atau diri sejati. Jati diri hidup, kehidupan, dan jati diri Tuhan. Seberapa yakin kita bahwa Tuhan Maha Kuasa, Maha Adil, dan Maha Pemberi? Bila kita yakin Tuhan Maha Kuasa, keberhasilan dari suatu usaha adalah kuasa Tuhan. Tugas kita hanyalah berusaha. Bila kita yakin bahwa Tuhan Maha Adil, apapun hasil usaha kita, sesuai atau tidak sesuai dengan keinginan kita, itulah keadilan, itulah kepantasannya. Bila kita yakin Tuhan Maha Pemberi, kemampuan, kesempatan, dan kesadaran kita berusaha hanyalah karena pemberiannya. Sebab hidup adalah pemberian Tuhan, yang dengan hidup itu kita mampu melakukan apapun sebatas kemampuan kita. Dan Mas Jamal, bila kita bicara orang yang sukses atau berhasil, sebetulnya adalah siapapun yang berhasil menemukan rasa syukur. Dan puncak rasa syukur adalah mensyukuri diberi hidup dan kehidupan ini. Alhamdulillah kita dihidupkan, apapun kondisinya, apapun konsekuensinya, bahkan apapun risikonya. Di dalam Quran surat Al-Mu'minun disebutkan, beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Dan jika sholat artinya adalah keterhubungan dengan Tuhan dalam wujud pengabdian, dan khusyuk adalah fokus, maka orang yang beruntung adalah orang-orang yang selalu fokus dalam pengabdiannya, apapun pekerjaannya, apapun profesinya. Contohnya adalah guru yang dicintai muridnya, pemimpin-pemimpin yang dicintai rakyatnya, ulama yang dihormati oleh umatnya, pedagang atau penjual yang disukai oleh pelanggannya, orang tua yang sangat ditaati dan dibanggakan anaknya adalah contoh orang-orang yang beruntung, contoh orang-orang yang berhasil. Bukanlah contoh orang-orang yang gagal sebagaimana yang kita lihat dalam kenyataan sehari-hari. Selama pemahaman berhasil adalah terwujudnya kehendak kita, hidup harus seperti yang kita inginkan, maka selamanya sukseslah kita menjadi orang-orang yang gagal. Sekali lagi, gagal untuk selamanya. Jamaluddin tertegun dengan penjelasan Kang Rekso, namun akhirnya tersenyum dan berucap, Alhamdulillah. Terima kasih Kang Rekso. Sama-sama Mas Jamal. Kang Rekso pun berterima kasih pada Jamaluddin yang karena kedatangannya maka semua itu dapat dijelaskan. Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.